Halo, sampai ketemu lagi di channel Inspire, Mathematics for Competition Training Center. Pada video kali ini, saya coba akan membahas satu konsep yang sangat mendasar gitu ya, yaitu berkaitan dengan sudut. Khususnya sudut-sudut pada suatu segitiga. Ya. Nah, nanti kita akan kenal dua istilah. Yang pertama adalah sudut dalam dan yang kedua adalah sudut luar. Tentunya beserta dengan teorema-teorema yang ada pada sudut-sudut tersebut ya. Makanya saya berikan judul sudut dalam dan sudut luar pada suatu segitiga. Pembuktiannya dan penggunaannya dalam matematika kompetisi. Oke. Nah, saya akan memulai dari teorema yang pertama ya, atau teori yang pertama berkaitan dengan sudut pada suatu segitiga. Teoremanya begini, jumlah sudut suatu segitiga sama dengan 180 derajat. Nah, ini yang dimaksud adalah sudut dalam. Nah, sekaligus saya pengen menjelaskan atau pengen menerangkan dalam bentuk visual gitu ya, yang namanya sudut dalam itu seperti apa. Jadi, ini saya akan gambarkan suatu segitiga, katakanlah ini segitiga A B, C. Gitu ya. Oke. Nah, ini namanya sudut dalam. Ini namanya sudut dalam. Ini namanya sudut dalam dari suatu segitiga. Ya. Nah, jadi kita di sini akan membuktikan bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, ini akan dibuktikan ya, akan dibuktikan bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, bagaimana proses pembuktiannya ya? Ada beberapa prosedur yang bisa kita lakukan, termasuk dengan membuat suatu segitiga, kemudian memotong bagian-bagian sudutnya, kemudian kita satukan ya. Itu bisa. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita coba akan membuktikan lebih formal lagi, yaitu dengan sifat-sifat kesejajaran yang tentunya kalian sudah mengenali itu, gitu ya. Oke. Nah, bukti. Ya. Oke. Apa yang kita lakukan pertama kali? Yang pertama adalah saya mau membuat suatu garis yang sejajar dengan AB melalui titik C misalkan ya. Boleh yang lainnya Pak? Boleh. Misalkan buat garis yang sejajar dengan AC melalui titik B ya. Oke, saya akan mengkonstruksi garis yang sejajar dengan AB melalui titik C ya, biar pandangannya itu juga cukup nyaman gitu ya. Jadi garis ini adalah garis yang sejajar dengan AB. Nah, saya coba akan memberikan suatu nama dulu biar katakanlah saya menulisnya enak katakanlah ya. Jadi katakanlah ini adalah P dan Q. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa sudut jelas bahwa sudut PCQ itu kan sama dengan 180 derajat karena merupakan sudut lurus ya, di mana sudut PCQ itu merupakan penjumlahan dari tiga buah sudut, yaitu sudut PCA ditambah sudut ACB ditambah sudut BCQ. Ya. Nah, dari sini maka kita bisa mengatakan bahwa sudut PCA sendiri itu besarnya sama dengan sudut CAB. Sudut CAB. Kenapa? Karena garis PQ itu sejajar dengan AB dan sudut PCA dengan sudut BAC itu merupakan pasangan sudut-sudut yang kita kenal dengan nama sudut dalam berseberangan ya. Ditambah sudut ACB ditambah sudut BCQ sendiri itu besarnya sama dengan sudut ABC. Sudut ABC. Oke. Ini besarnya adalah 180 derajat.
Nah, sampai di sini kita sudah bisa membuktikan bahwa benar jumlah dari sudut-sudut dalam suatu segitiga itu sama dengan 180 derajat. Oke. Teknik penulisan yang lain itu bisa saja kita rubah ya, tidak harus sama dengan ini teknik menulisnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah begini. Ketika kita sudah mengenal tentang sudut dalam, ada istilah yang kedua tentang sudut luar. Sudut luar ialah sudut bersisian dengan salah satu sudut segitiga itu, ya. Nah, jadi kalau misalkan saya ilustrasikan, maka begini, saya mau menggambar suatu segitiga dulu ya, suatu segitiga dulu. Katakanlah saya mau menggambar segitiga ABC. Ini segitiga ABC. ABC. Nah, ketika saya memperpanjang salah satu sisinya, entah sisi AB, entah sisi BC, entah sisi AC gitu ya. Misalkan dalam hal ini saya memperpanjang sisi AB. Nah, saya ambil suatu titik di sini, katakanlah P. Maka sudut CBP itulah yang kita sebut sebagai sudut yang bersisian dengan sudut ABC. Gitu ya. Nah, jadi andaikan ini adalah saya sebut sebagai sudut beta, sudut beta inilah yang kita sebut sebagai sudut luar dari sudut B. Ya. Nah, nantinya karena di sini ada 3 buah sudut, maka nanti kita bisa mengkonstruksi sudut luar dari sudut A, sudut luar dari sudut C, gitu ya. Oke, tetapi sampai di sini kita sudah bisa melihat wujud dari sudut luar dari suatu segitiga. Salah satunya adalah dari sudut dalam B, yaitu beta itu sendiri. Nah, sekarang kita coba akan masuk ke teoremanya berkaitan dengan sudut luar. Sudut luar dari suatu segitiga itu sama dengan jumlah kedua sudut yang lain. Jadi ketika sudut luarnya adalah sudut beta yang merupakan pasangan sudut pelurus dari sudut dalam B, maka sudut beta itu akan kita buktikan besarnya itu sama dengan sudut A ditambah dengan sudut C. Kita akan buktikan itu. Oke, nah sekarang kita coba ya, saya tuliskan dulu. Ini arahannya adalah kita akan membuktikan bahwa besarnya sudut beta itu sama dengan sudut A ditambah sudut C. Jadi teoremanya akan ke sana. Nah, kita buktikan ya, kita buktikan. Yang pertama begini, lihat bahwa sudut B ditambah dengan sudut beta itu besarnya sama dengan 180 derajat. Itu karena merupakan sudut lurus ya, sudut pelurus. Jadi sudut B itu merupakan pelurus dari sudut beta atau sebaliknya. Maka kita bisa mengatakan bahwa sudut B ditambah dengan sudut beta itu sama dengan 180 derajat. Demikian halnya kita bisa mengatakan bahwa pada segitiga ABC berdasarkan teorema yang sebelumnya tadi, kita peroleh informasi bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Ya, dari situ maka kita bisa mengatakan bahwa sudut B ditambah sudut beta itu akan sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Ya. Nah, dari sini akan ekivalen bahwa sudut beta itu sama dengan sudut A ditambah sudut C. Ya, karena sudut betanya itu saling menghilangkan ya, sama dengan 0 ya, bisa kita coret. Nah, sampai pada tahap ini kita sudah bisa membuktikan bahwa benar
sudut beta yang merupakan sudut luar dari sudut dalam B itu besarnya sama dengan sudut A ditambah sudut C. Teorema ini sangat sering sekali dipakai, ya. Walaupun tidak mutlak dipakai, tetapi sangat sering dipakai untuk mempersingkat jalan menuju ke jawaban dari suatu soal nantinya. Nanti akan saya tunjukkan melalui contoh yang nanti pada akhir ini, video ini. Oke. Nah, yang berikutnya begini. Yang berikutnya, teorema masih berkaitan dengan sudut luar, bahwa sudut luar dari suatu segitiga jumlahnya itu sama dengan 360 derajat. Nah, jadi kalau misalkan boleh saya gambarkan, jadi kondisinya begini nih. Jadi ketika ini adalah suatu segitiga, katakanlah segitiga A, B, C, ya. Masing-masing sisi saya perpanjang sehingga akan tampak sudut luarnya, ya. Saya coba akan perpanjang. Jadi katakanlah ini adalah sudut beta yang merupakan sudut luar dari sudut B. Ini saya perpanjang, gitu ya. Maka andaikan ini saya sebut sebagai gamma, maka gamma itu adalah sudut luar dari sudut C. Dan yang berikutnya adalah jika saya memperpanjang sisi ini, maka ini bisa saja kita tuliskan sebagai alfa, di mana alfa itu merupakan sudut luar dari sudut A. Nah, saya melihat sepertinya gambarnya tidak begitu seimbang, ya. Oke, coba saya pindahkan, ya. Saya memperpanjang garisnya adalah garis BC, ya. Saya perpanjang garis BC saja. Oke, maka ini adalah sudut luarnya. Ini kan ini besarnya adalah gamma. Walaupun gambar yang tadi nilai gammanya itu sebenarnya sama, ya, karena sudut-sudut yang bertolak belakang dengan sudut yang barusan saya hapus, gitu ya. Jadi tidak ada masalah, gitu ya. Nah, teorema ini mau kita buktikan bahwa jumlah dari sudut-sudut luar pada segitiga ini itu sama dengan 360. Jadi akan kita buktikan bahwa sudut beta ditambah dengan sudut alfa ditambah dengan sudut gamma itu sama dengan 360 derajat. Nah, yuk kita coba buktikan, ya. Benar. Bukti, ya. Nah, berdasarkan teorema yang barusan kita peroleh, maka kita bisa mengatakan begini, bahwa sudut alfa yang merupakan sudut luar dari sudut dalam A itu sama dengan sudut B ditambah dengan sudut C. Sudut beta yang merupakan sudut luar dari sudut dalam B itu sama dengan sudut A ditambah dengan sudut C. Dan sudut gamma yang merupakan sudut luar dari sudut dalam C itu akan sama dengan sudut A ditambah dengan sudut B. Ketika persamaan-persamaan ini kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan bahwa sudut alfa ditambah sudut beta ditambah sudut gamma itu sama dengan 2 sudut A ditambah 2 sudut B ditambah 2 sudut C. Atau di sini saya tuliskan menjadi 2 sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, di mana kita tahu bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu merupakan jumlah sudut-sudut dalam dari suatu segitiga yang besarnya kita tahu bahwa sama dengan 180 derajat. Itu sudah kita dapatkan di pertemuan awal, ya, di bagian awal untuk paparan pada video ini. Maka kita dapatkan menjadi 2 kali
180 atau sama dengan 360 derajat. Ya. Jadi setidaknya kita mendapatkan informasi baru 3 teori ya tentang sudut dalam dan 2 tentang sudut luar. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan teori-teori itu dalam menyelesaikan soal berkaitan dengan matematika kompetisi ya. Ya, soal ini boleh dibilang standar ya. Jadi ketika siswa ditanya mungkin hafal ya, hafal. Ini jawabannya berapa? Nah, sudah otomatis biasanya langsung menjawab dan itu benar. Tetapi ketika ditanya dari mana, bisa enggak memberikan argumennya? Itu yang kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu ya. Nah, sekarang kita coba akan memanfaatkan teori di balik jawaban yang dinyatakan oleh siswa tersebut. Oke. Soalnya begini. Tentukan nilai dari jumlah kelima sudut, yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D ditambah sudut E itu sama dengan berapa? Ya, saya coba akan menuliskan beberapa titik atau memberikan nama beberapa titik yang belum ada namanya di situ ya, sehingga saya menuliskannya itu jadi lebih enak. Contohnya begini, saya memberikan nama titik ini adalah titik P, titik Q, titik R, titik S, dan titik T. Oke ya. Oke. Saya akan lihat beberapa segitiga dulu ya sehingga nanti bisa tampak dan bisa fokus tentunya. Contohnya begini. Lihat yang pertama adalah segitiga CTE ya. Lihat segitiga CTE. Nah, saya bisa mengatakan begini. Jelas sudut BTP itu merupakan sudut luar ya, dari sudut-sudut dalam pada segitiga CTE. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya bahwa sudut BTP itu besarnya sama dengan jumlah 2 sudut yang lainnya, yaitu sudut E ditambah dengan sudut C. Ya, bisa dilihat di gambar ya. Oke. Yang berikutnya adalah sekarang lihat segitiga, saya mau melihatnya segitiga APD. APD. Gitu ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa sudut BPT itu merupakan sudut luar dari sudut-sudut dalam pada segitiga APD ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa sudut BPT itu sama dengan sudut A ditambah dengan sudut D. Bisa diikuti ya? Oke. Nah, langkah terakhir kita sekarang melihat pada segitiga BPT ya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan informasi tentang sudut ini dan bagian yang pertama tadi kita sudah mendapatkan informasi tentang sudut tersebut yaitu BTP dan sudut BPT. Nah, sekarang bagian yang terakhir adalah lihat segitiga BPT. Maka kita bisa mengatakan bahwa sudut B ditambah sudut P ditambah sudut T itu sama dengan 180. Ingat ya, sudut dalamnya ya. Atau biar aman dan biar sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan, saya tuliskan dalam 3 huruf ya, 3 huruf. Jadi begini. Sudut B ditambah dengan sudut BPT ditambah dengan sudut BTP itu sama dengan 180 karena itu merupakan jumlah sudut-sudut dalam pada suatu segitiga. Maka kita dapatkan bahwa sudut B ditambah
Sudut BPT itu adalah sudut A ditambah dengan sudut D, gitu ya. Saya tuliskan sudut A ditambah dengan sudut D. Ditambah sudut BTP. Ini sudah kita dapatkan, dia menghasilkan sudut E ditambah sudut C. Ya. Sudut E ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Saya rapikan. Ya sebenarnya sampai pada tahap ini kita sudah mendapatkan hasilnya, tetapi saya rapikan saja biar sesuai dengan apa yang mau kita buktikan ya. Dari sini maka kita bisa mengatakan bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D ditambah sudut E itu sama dengan 180 derajat. Nah, ini sebagai contoh bagaimana kita menggunakan konsep-konsep dasar tentang sudut dalam dan sudut luar sekaligus dalam satu soal, ya, dalam satu soal. Ya. Oke, semoga memperjelas tidak hanya hafal. Oke, soal yang kedua, walaupun ini juga bukan salah satu cara, ya, tetapi ini menjadi alternatif bagaimana kita memanfaatkan teori yang tadi. Yang kedua, contohnya begini, atau soalnya begini. Pada gambar di samping, berapakah besar sudut PTR? Jadi pada gambar itu kita sudah bisa melihat ada beberapa sudut yang diketahui, yaitu sudut TPQ itu sama dengan 50 derajat, sudut TQR sama dengan 110, dan sudut TRS itu sama dengan 140. Itu informasi yang ada di soal. Pertanyaannya adalah berapakah sudut PTR? Jadi yang ditanya adalah besar sudut ini, ya. Oke. Nah, saya coba akan memisalkan ya, biar saya menulisnya agak simple. Maka saya misalkan sudut PTQ itu sama dengan X dan sudut QTR itu sama dengan Y. Di mana sudut PTR nanti itu akan sama dengan X ditambah Y, kan begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya coba akan melihat, biar fokus lagi ya. Lihat segitiga TPQ. Ya. Lihat segitiga TPQ. Nah, kalau kita melihat pada segitiga TPQ, jelas bahwa TQR itu merupakan sudut luar dari segitiga TPQ. Salah satunya ya. Maka saya bisa mengatakan begini. Jelas sudut TQR itu merupakan sudut luar ya, dari segitiga TPQ ya. Maka sudut TPQ itu besarnya sama dengan sudut P ditambah dengan sudut X. Itu ya, hati-hati melihatnya. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa sudut TQR itu, ini TQR ya. Saya betulkan dulu. TQR. Saya hapus saja. TQR. Gitu ya. Oke, sudut TQR sendiri itu sama dengan 110. Sama dengan sudut P-nya sama dengan 50 derajat ditambah dengan sudut X. Maka dari sini kita mendapatkan bahwa sudut X itu sama dengan 110 dikurangi dengan 50 atau sama dengan 60 derajat. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah lihat segitiga TQR ya. Lihat segitiga TQR sekarang. Lihat segitiga TQR. Nah, pada segitiga TQR bahwa jelas sudut TRS itu merupakan sudut luar.
pada segitiga TQR ya. Maka kita bisa mendapatkan informasi bahwa sudut TRS itu sama dengan sudut Y ditambah dengan sudut TQR. Sambil dicek, sambil dilihat, sambil dipahami jika ada kekeliruan di situ, gitu ya. Oke. Nah, sudut TRS sendiri itu diketahui besarnya sama dengan 140 derajat ya. Sama dengan sudut Y ditambah dengan sudut TQR-nya itu sama dengan 110. Maka dari sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa sudut Y itu sama dengan 140 dikurangi dengan 110, atau di sini kita dapatkan sudut Y besarnya adalah 30 derajat. Dan bagian yang terakhir adalah sudut. Yang mau kita tanya yang ditanya di soal, bahwa sudut PTR itu sama dengan X ditambah Y, atau sudut X ditambah sudut Y, yang sama dengan 60 derajat ditambah dengan 30 derajat, atau sama dengan 90 derajat. Ya, jadi kita sudah mendapatkan apa yang ditanyakan dalam soal ini, gitu ya. Tapi ingat, ini bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan jawaban ini, ya. Tapi ini menjadi alternatif yang cukup bagus yang bisa dipilih oleh kalian ketika ketemu soal-soal seperti ini, yaitu dengan memanfaatkan teori tentang sudut dalam dan sudut luar dari suatu segitiga. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Sampai jumpa.